Proses bisnis perusahaan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh, memproduksi, dan menjual barang dan jasa. Jenis-jenis proses bisnis yang pertama, proses utama, adalah merupakan proses inti atau utama dalam bisnis. Proses bisnis operating perlu kamu perhatikan lagi karena dalam proses manajemen bisnis ini sangat berhubungan dengan fondasi perusahaan. Misalnya value, visi dan misi dari bisnis kamu. Dalam proses lainnya, peningkatan atau upgrade yang kamu lakukan dalam jalannya proses bisnis operating akan membuat pendapatan dan pertumbuhan bisnis mengalami peningkatan. Misalnya proses order hingga barang sampai ke pelanggan. Yang kedua, proses pendukung adalah saat di mana sistem yang digunakan untuk order atau check out diperbaiki agar lebih nyaman. Sebagai contoh yang diperbaiki adalah informasi yang tertera dalam link tersebut, di mana informasi tersebut akan membantu tim customer service dari pengulangan informasi yang biasanya terjadi. Yang ketiga adalah proses manajemen, adalah jenis proses yang berhubungan dengan mengatur, mengorganisir, mengkoordinasikan, dan memastikan bahwa yang direncanakan berjalan dengan baik. Proses managing berorientasi pada tujuan atau goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses managing sangat penting untuk membimbing bisnis ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Manfaat proses bisnis yaitu mengurangi biaya dan resiko, mengurangi kesalahan manusia, lebih berpusat pada pelanggan, menjembatani kesenjangan komunikasi, peningkatan manajemen waktu, dan adaptasi terhadap teknologi baru. Karakteristik proses bisnis yang pertama, kejelasan, yaitu sebuah proses bisnis membutuhkan batasan, input, dan output yang jelas. Yang kedua, terorganisir. Proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang terorganisir secara spasial dan temporal. Yang ketiga, penerima. Proses bisnis membutuhkan penerima hasil proses. 4. Nilai tambah. Transformasi yang dilakukan oleh proses harus memiliki nilai tambah bagi penerima. 5. Terintegrasi. Proses tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus terintegrasi ke dalam struktur organisasi. Yang keenam, multifungsi. Proses umumnya mencakup banyak fungsi tetapi tidak selalu. Komponen proses bisnis. Yang pertama, pemodelan. Pengguna dapat secara grafis mendefinisikan dan merancang struktur berdasarkan proses bisnis. Yang kedua, integrasi, kemampuan untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu proses sehingga mereka dapat berkolaborasi dan berbagi informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Pengawasan, kemampuan untuk memantau dan mengontrol berita berdasarkan proses bisnis ini dan berita dari setiap peserta yang terlibat dalam proses bisnis. Keempat, dapat mengoptimalkan komponen terakhir ini. Anggota dapat melacak bentuk aktivitas bisnis mereka saat ini. Tahapan pengembangan sistem perusahaan digital. Tahap pengembangan startup, tahap pengembangan science and developer dalam startup. Tahap pengembangan startup. Yang pertama, C&D development. Pada fase pertama, startup mengumpulkan pemikiran dan saran tentang konsep bisnis masa depan. Dengan kata lain, level ini menekankan pada proses pembelajaran yang divalidasi. 2. Startup stage. Pada titik ini, konsep bisnis telah diuji dan fokusnya adalah pada umpan balik pelanggan untuk mengadaptasi dan mengubah konsep produk. 3. Growth and establishment. Pada titik ini, perusahaan sudah memiliki opini yang stabil dan terus mendapatkan klien baru. 4. Expansion. Perusahaan-perusahaan muda mulai menetap tetapi membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Pada titik ini, perusahaan perlu mempertahankan kesuksesan melalui perencanaan yang matang. 5. Maturity and positive exit. Pada titik ini, pengusaha perlu memutuskan apakah akan mengembangkan perusahaan lebih lanjut atau meninggalkan perusahaan. Tahap pengembangan science and development dalam startup.
Tahap pengembangan science and development dalam startup. Yang pertama ada early stage, yang kedua stage, yang ketiga mid stage, yang keempat later stage. Pengembangan sistem perusahaan digital dan startup. Berikut ini adalah alasan mengapa startup tidak berkembang. Yang pertama, pendiri startup tidak memahami potensi pertumbuhan bisnis. Yang kedua, ketidakmampuan pendiri startup untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan strategi perbaikan perusahaannya. Yang ketiga, kurangnya mekanisme untuk menerjemahkan visi dan strategi menjadi tujuan yang realistis. Untuk harapannya, kinerja informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan layanan menjadi lebih baik lagi.